Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Valestin Damiran dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1B025115. Jadi kali ini kita akan bahas dan belajar hal yang berbeda dari video sebelumnya. Apa sih kira-kira topik kita hari ini? Yap, kepemimpinan pendidikan. Baik, kita mulai saja. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan penghubung yang menyatukan tim atau sebuah kelompok. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan kepemimpinan pendidikan? Nah, kalau kepemimpinan pendidikan itu adalah kemampuan seorang pemimpin, misalnya kepala sekolah, guru, pengelola lembaga pendidikan seperti rektor dan sebagainya, untuk mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi warga sekolah agar tujuan pendidikan tadi tercapai secara efektif. Nah, jadi fokusnya itu bukan hanya pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, budaya belajar, dan lingkungan yang mendukung perkembangan peserta didik. Ada tujuan utama dalam kepemimpinan pendidikan. Saya sebutkan 5 aja ya. Nah, yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kedua, memastikan pembelajaran berkualitas, relevan, dan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mewujudkan visi dan misi sekolah. Dan yang keempat, mengarahkan seluruh warga sekolah agar bergerak ke arah tujuan bersama. Dan yang kelima, mengembangkan potensi guru beserta siswanya. Selanjutnya, ada pun peran dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu sebagai visioner, yaitu menentukan visi, misi, arah perkembangan sekolah agar jelas dan terarah. Dan yang kedua, sebagai manajer, yaitu mengatur sumber daya seperti guru, staf, sarana, dana agar digunakan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, sebagai supervisor, yaitu membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta kinerja guru. Ada juga sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan semangat kepada guru, staf, dan siswa agar tetap berkomitmen. Kemudian sebagai teladan, yaitu menjadi contoh dalam sikap, etika, disiplin, dan integritas bagi seluruh warga sekolah. Sebagai inovator, yaitu membuka ruang bagi ide-ide baru, teknologi, dan metode pembelajaran kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai mediator, yaitu menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter atau authoritarian, yaitu pemimpin itu mengambil keputusan sendiri, mengontrol sepenuhnya, dan disiplin ketat. Nah, jadi ini tuh cocok untuk situasi yang darurat, tetapi bisa menekan kreativitas. Dan yang kedua itu adalah demokratis atau democratic, yaitu pemimpin melibatkan guru, staf, siswa dalam pengambilan keputusan. Jadi mendorong partisipasi, rasa memiliki, dan kerjasama. Yang ketiga itu ada transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi perubahan positif, membangun motivasi, dan menumbuhkan komitmen. Jadi ini tuh sangat efektif untuk membangun budaya sekolah yang inovatif. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membangun budaya sekolah yang positif, serta mengembangkan potensi guru dan siswa. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan relevan dengan tantangan zaman. Nah, jadi peran pemimpin pendidikan ini meliputi visioner, manager, supervisor, motivator, and teladan, inovator, mediator, dan pengembang budaya sekolah. Sementara gaya kepemimpinan yang digunakan bisa beragam seperti otoriter, demokratis, transformasional, instruksional, situasional, atau delegatif. Jadi pemimpinan yang efektif itu mampu menggabungkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan, menjaga etika, integritas, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan cara yang baik.
Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton.